Halo, kedengeran nggak suara aku? Dengar. Dengar, Mbak. Oh iya, baik karena pesertanya sudah banyak, aku langsung mulai aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Amilin, SE, AK, MSI, CAPI. Yang kami hormati, Pembina Tech Center UIN Jakarta, Kawilda Farah, SE, MSI, CPA. Yang kami hormati, Ketua Tech Center UIN Jakarta, sekaligus pemateri kita pada hari ini, Saudari Riayatu Azihah, dan seluruh peserta kajian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kajian pagi hari ini. Salat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Mawarda selaku Master of Ceremony sekaligus moderator dalam acara kajian pagi ini dengan tema mengenal dasar-dasar perpajakan. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, lalu sesi foto bersama, kemudian ada perkenalan pembicara oleh MC, pemaparan materi dan sesi tanya-jawab, lalu yang terakhir adalah doa dan penutup. Langsung saja kita mulai acara pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan agenda tadi, selanjutnya yaitu ada sesi foto bersama. Kepada para peserta, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Dan untuk operator, boleh dipandu ya untuk sesi foto bersamanya. Operator, apakah sudah siap? Baik, saya akan mulai sesi fotonya ya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya, boleh dinyalain kameranya untuk peserta. Ayo teman-teman. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya ya. Untuk peserta dihimbau untuk menyalakan kameranya. Sudah. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada para peserta dan juga operator. Kita lanjut saja. Sebelum ke acara inti, saya akan membacakan peraturan untuk kajian hari ini. Yang pertama ini, untuk beberapa waktu ke depan, audiens diharapkan untuk mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang kedua, pada saat sesi tanya-jawab, audiens boleh melampirkan pertanyaan melalui fitur kolom chat Zoom atau menanyakan pertanyaan secara langsung nanti di sesi tanya-jawab di akhir acara. Yang ketiga, selama acara berlangsung, audiens diharapkan untuk menyalakan kamera sampai sesi akhir selesai dilaksanakan. Yang keempat, sebagai bukti mengikuti kajian pajak hari ini, nantinya akan dibagikan link presentasi setelah sesi tanya-jawab. Link presentasinya akan dibagikan via kolom chat Zoom dan
kelima, materi dan e-sertifikat akan dibagikan untuk mengikuti acara sampai akhir. Yang keenam, hasil rekaman Zoom akan diupload di YouTube Tech Center UIN Jakarta. Nah, langsung saja kita lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian materi tentang mengenal dasar-dasar perpajakan yang akan dipaparkan oleh Saudari Rihayatul Asihah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu. Baik, nama lengkap yaitu Rihayatul Asihah. Biasanya dipanggil Ria. Merupakan mahasiswa akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 6. Nah, Karya ini tinggal di Jalan Tanjung 5 nomor 8 Kota Tangerang. Untuk pengalaman organisasinya itu banyak banget nih, ada di HMJ Akuntansi, LSO Tech Center, LSO Galeri Investasi Syariah, Korps PMI Putri, IYALE Institute, dan Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Nah, achievement yang pernah beliau dapatkan yaitu peningkatan prestasi akademik atau PPA Scholarship 2019, Generasi Baru Indonesia atau GENBI Scholarship 2020, dan Motivation Speakers di event kampus Goes to School SMA PGRI 109. Untuk event experience-nya itu ada PBAK Dema FEB UIN Jakarta 2019, Gabiar Lomba Akuntansi atau Galaksi 2019, Jurassic 2019, Catering Genbi 2020, Pemilu Genbi UIN Jakarta 2020, dan Rapat Kerja Genbi UIN Jakarta 2021. Langsung saja kepada Kari Ayatul Asihah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar. Dengar, Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya, meskipun di rumah aja. Alhamdulillah, Kak, sehat. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi, izinkan saya untuk menyetel sebuah video dulu ya, teman-teman ya. Udah ya, bentar ya. Gimana teman-teman? Share screen-nya udah muncul belum ya? Udah, Kak. Sudah, Kak. Kita simak dulu yuk video berikut ini ya. المسجون سامي مادة لبنان وفاخرة عربي أنا Kak, maaf. Ini gak ada suaranya ya? Karya. Mohon maaf, videonya nggak ada suaranya, Kak. Boleh Iya, bentar-bentar. di-share ulang.
Guru. Menjadi ibu rumah tangga. Arsitek. YouTuber. Suka. 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 Ya, aku catering. Nasi sama lauk. Kadang suka nugget, telur. Mau. 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 Enggak. 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 Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, anak-anak, kalian tahu apa itu pajak? Pajak itu adalah berbagi dan bergotong royong. Kemarin kita sudah belajar mengenai cita-cita kita nanti. Kalian udah pasang semua tuh di belakang. Kalian dapat uang dari hasil kerja kalian, ya. Uangnya itu kita patungan. Nanti dari uang pajak itu kita gunakan untuk apa sih anak-anak? Untuk membangun prasarana di negara kita. Pajak itu suatu uang negara yang diwajibkan dibayar oleh masyarakat untuk fasilitas yang ada untuk pembangunan negara agar menjadi Indonesia yang lebih baik. Pajak itu kayak uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk sarana dan prasarana. Pajak itu ya pembayaran ke pemerintah gitu. Menurut aku, pajak itu uang bayaran yang wajib dibayar untuk membantu negara dalam sarana prasarana. Menurut saya pajak itu suatu pembayaran yang wajib dibayar untuk kas negara. Menurut aku pajak itu sesuatu yang harus dibayar sama rakyat untuk negara. Jadi uang itu bukan sembarangan buat dibayar oleh rakyat itu, karena itu untuk rakyat itu sendiri, untuk kebutuhan rakyat itu sendiri yang diberikan oleh negara dari apa yang diberikan oleh rakyat sendiri itu. Nah, itu dia tadi sekilas overview ya tentang pentingnya kesadaran pajak bagi bangsa Indonesia gitu. Mungkin operator boleh di-share screen PPT-nya.
Dan teman-teman, di sini kita sama-sama sharing aja ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu juga, boleh sampaikan di kolom chat gitu. Karena kan kita juga masih sama-sama belajar ya di sini ya. Aku pun juga belum memiliki pengalaman yang lebih juga gitu dalam berbidang perpajakan gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kajian pengenalan dan pemahaman dasar pajak, yang dimana nanti kita akan ada pengertian terkait pajak itu apa, lalu jenis pajak itu seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Boleh di next, operator. Nah, negara kita ini kan membutuhkan dana ya untuk dapat memutar roda pemerintahan gitu. Artinya dalam setiap kegiatan selama roda pemerintahan itu berjalan, misalnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan dana gitu kan. Lalu boleh di next. Nah, ini berdasarkan sumber APBN 2019 bahwa total pendapatan negara paling besar yaitu berasal dari penerimaan pajak. Bisa dilihat persentasenya yaitu sebesar 82,5% atau 1.786,4 triliun gitu. Dan sedangkan ada juga PNBP yaitu penerimaan negara bukan pajak yaitu sebesar 17,5% saja. Artinya jaraknya jauh banget ya kalau misalkan dibandingin sama pajak gitu. Lalu ada juga hibah, namun hanya 0,4 triliun saja. Boleh di next, operator. Nah, jadi apa sih itu pajak? Nah, kalau menurut teman-teman tuh pajak tuh apa sih? Boleh dong, pengen tahu, sampaikan di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman tuh pajak tuh apa sih? Apa harus aku tunjuk aja ya orangnya ya? Atau ada yang mau nyampein di kolom chat juga boleh nih. Ayo teman-teman, boleh disampaikan di kolom chat aja kalau Kalau misal malu-malu secara langsung boleh sampaikan di kolom chat kok. Kan tadi udah nonton videonya, udah ada overview-nya tuh. Mungkin aku panggil aja kali ya, Kak ya. Mungkin boleh Kak Lui Lestari. Halo Kak Lui, selamat pagi. Pagi Kak. Kalau menurut ini pajak tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku, pajak itu iuran masyarakat ya buat pembangunan negara ini juga. Gitu. Oh gitu, iya. Benar kok, benar-benar. Terus satu lagi aku pengennya cowok sih, tapi siapa ya? Mungkin Gali Virgiawan, boleh open kamera atau open mic-nya? Oh ini juga ada beberapa dari teman-teman nih. Dari Kak Karmina, katanya pajak adalah salah satu pendapatan negara. Dan juga Kak Zulfan Effendi nih, iuran wajib bagi warga yang tinggal dan menetap di sebuah negara atau membangun sebuah negeri. Ada mungkin satu lagi yang pengen volunteer nih? Nggak ada ya? Yuk open mic yuk, boleh. Kalau misalkan nggak mau open kamera juga gitu. Atau ini jangan-jangan sebenarnya ada yang lagi tidur lagi ya? Kak Tasya nih, pajak adalah pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya betul. Aku pengen coba dong Kak Opin nih. Halo Kak Opin, apakah Siap. Iya, menurut Opin sendiri gimana sih? Pajak itu apa? Yaitu sumber pendapatan negara yang bersumber dari ikhtiar rakyat Indonesia. Baik, terima kasih ya Opin ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya. Oke, mungkin boleh di next, operator. Nah, pajak ini adalah menurut KUP nomor 16 tahun 2009 bahwa pajak itu merupakan iuran wajib yang membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat, dan kita akan mendapatkan kontraprestasi namun secara tidak langsung. Kontraprestasi itu artinya adalah manfaat yang kita rasakan namun secara tidak langsung gitu.
dan dipaksakan berdasarkan undang-undang karena memang ada peraturannya yang menetapkan seperti itu. Lalu boleh di next, operator. Nah, mengapa sih pajak itu penting gitu kan? Pasti kan teman-teman mungkin dari tadi bertanya-tanya gitu kan. Bahkan pendapatan pajak itu sumber yang paling besar gitu di APBN. Oke, boleh di next. Karena pajak ini merupakan pendapatan negara 75-80% gitu. Bisa dilihat tadi pada laporan sumber APBN ya, bahwa pendapatan negara paling besar itu sumbernya adalah dari pajak gitu. Karena kan pajak itu jenisnya banyak banget, terutama adalah PPh sama PPN yang biasanya pendapatan negara yang paling besar gitu kan. Boleh di next. Nah, ini juga dapat dilihat ya bahwa berdasarkan APBN 2019, PPh dan PPN ini masih merupakan kontribusi utama dalam penerimaan perpajakan gitu kan. Karena kan PPN tuh tiap hari tuh pasti akan ketemu gitu dengan kita, misalkan di Alfamart gitu kan. Kalau misalkan kita belanja kan pasti di struknya udah ada tulisannya tuh termasuk PPN 10% gitu. Oke, boleh di next. Nah, mirisnya itu teman-teman bahwa dari 10 orang Indonesia yang sudah bekerja itu palingan tuh hanya baru 1 yang terdaftar. Lalu dari 10 orang Indonesia yang telah menjadi wajib pajak juga, palingan tuh hanya baru 5 orang nih yang menyampaikan SPT tahunan. Padahal tuh sifatnya tuh wajib ya teman-teman ya. Dan dari 20 orang Indonesia juga yang telah menjadi wajib pajak itu baru 1 orang yang membayar pajak. Coba gimana bayangin, miris ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang di lingkungan universitas sendiri gitu, kemarin pas lagi ada event relawan pajak gitu kan, kemarin membantu asistensi untuk dosen-dosen ya, dan ternyata pas aku tanyain apakah ibu sebelumnya udah pernah lapor SPT juga, ternyata tuh belum teman-teman gitu, dan ternyata tuh kesadaran kesadaran dosen aja pun masih bisa dibilang rendah gitu terhadap pajak gitu kan. Lagi untuk melaporkan SPT tahunan, padahal untuk melaporkan SPT tahunan tuh caranya udah mudah banget gitu kan, melalui DJP online gitu kan. Oke, boleh di next teman-teman. Dan ini selanjutnya ada tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT tahunan PPh ya, terutama adalah PPh WPOP gitu. Nah, yang pertama ini tuh bisa dilihat ya, dari target rasionya adalah 80% di tahun 2020, namun yang terrealisasi adalah baru 78% gitu. Ya memang sih baru tersisa 2% aja gitu dari target rasionya, namun kan ya kalau misalkan dihitung-hitung juga jumlahnya banyak gitu kan. Lalu kalau misalkan dilihat tingkat kepatuhannya dari WP Badan, itu tahun 2020 bisa dibilang malah lebih nurun daripada tahun 2019 ya. Ya mungkin karena memang efek pandemi juga jadi berpengaruh gitu kan. Lalu kemudian WPOP pada non-karyawan ini tuh biasanya sering banget gitu kan. Yang terutama sering langgar tuh sebenarnya adalah WPOP gitu kan. Tapi yang sering menghindar itu juga WP Badan gitu sebenarnya. Dan bisa dilihat bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan sebesar 78% tertinggi gitu kan sejak tahun 2015 di tahun 2020 gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ada juga update penerimaan SPT tahunan bahwa pada tahun 2020 pada tahun 2021 gitu per 19 Maret 2021 bahwa jumlah penerimaan SPT tahunan telah mencapai 92,9% daripada penerimaan SPT tahunan pada tahun 19 Maret 2020 gitu. Dapat dilihat ya totalnya bahwa tahun 2021 yang menyampaikan SPT 1770 itu baru sekitar 555 sekian gitu. Sedangkan SPT 1770S gitu itu baru 3,9 juta dan sebagainya gitu. Nah, untuk terkait SPT ini nanti mungkin kita bisa bahas di sesi berikutnya kalau misalkan nanti kita akan mengadakan webinar lebih lanjut gitu. Oke, boleh di next. Nah, oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak juga DJP ini bekerja sama terutama adalah dengan Tax Center. Di mana Tax Center ini kan biasanya ada di setiap universitas sebagai pusat edukasi pajak yang artinya tuh akan memberikan edukasi pajak melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, contohnya adalah sebagai saat ini gitu, kita sebagai Tax Center melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada teman-teman semua terkait pentingnya kesadaran pajak itu untuk kita semua gitu.
Oke, boleh di next. Nah, tax center ini sebagai pusat edukasi pajak juga nggak cuma hanya memberikan informasi saja dan melakukan sosialisasi, tapi kita juga mengembangkan dan mengkaji masalah-masalah perpajakan gitu. Dan dalam juga upaya membantu masyarakat untuk lebih taat perpajakan, misalnya dengan adanya event relawan pajak itu kan juga sebagai salah satu bentuk kontribusi kita terhadap masyarakat Indonesia. Oke, boleh di next. Nah, fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi budget. Artinya, pajak ini membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara gitu. Dan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur gitu, dan karena juga membutuhkan biaya ya gitu. Dan fungsi regular. Artinya pajak ini bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, diantaranya adalah fungsi alokasi untuk pembagian terhadap berbagai bidang-bidang gitu. Jadi nggak cuma menumpuk di satu bidang aja, misalkan seperti pendidikan, tapi di berbagai bidang lainnya seperti kesehatan. Artinya untuk penyamarataan terhadap berbagai masyarakat. Jadi tidak ada yang supaya stabil gitu. Jadi artinya jangan sampai inflasi ataupun deflasi juga gitu. Oke, boleh di next. Pajak juga nih sebagai wujud sosial untuk distribusi pendapatan ya, seperti yang tadinya sudah disebutkan gitu kan dalam itu. Boleh di next lagi. Nah, lalu selanjutnya ini ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu ada official assessment system, artinya kita wewenang untuk menentukan besarnya pajak bersama para pajak atau fiskus gitu. Kalau sekarang itu kan lebih ke self-assessment system ya, artinya kita dapat menentukan besarnya pajak yang terhutang pada wajib pajak sendiri, kita dapat menghitung sendiri, setor, lalu lapor. Ada juga withholding system, yaitu kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga, artinya adalah di luar non-fiskus ya, di luar aparat pajak. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini dia ada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, ada 4 asas, yaitu yang pertama asas equality. Artinya pemungutan pajak ini dilakukan oleh negara sesuai dengan kemampuan dan penghasilan dari wajib pajak. Sehingga pajak ini tuh tidak akan memberatkan teman-teman juga gitu, kalaupun teman-teman membayar gitu kan. Lalu ada asas certainty gitu. Semua pemungutan pajak ini harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum gitu. Karena kan pajak itu kan mengikat ya, karena sudah terikat dalam undang-undang, maka kan hukumnya adalah mengikat bagi seluruh masyarakat tanpa ada kecuali gitu. Dan juga ada asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak saat yang paling baik. Misalnya adalah ketika wajib pajak sudah menerima penghasilannya atau menerima gajinya, maka pada saat itu juga harus dipungut pajak seperti itu. Jadi nggak mungkin lah pajak motong tiba-tiba pas belum dapat kewajiban kita gitu kan, belum dapat haknya kita gitu. Dan ada juga asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak ini diusahakan sehemat mungkin, sehingga jangan sampai biaya pemungutan pajak itu lebih besar daripada hasil pemungutan pajak itu tadi. Makanya kalau misalkan dibilang tuh sebenarnya pajak ini tuh bukan memberatkan kita gitu, malah ini tuh membantu kita untuk sama-sama membangun negara ini dan untuk mendistribusikan seluruh pendapatan kita tuh untuk kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya juga gitu. Dan makanya kalau dibilang juga kan tarifnya juga nggak mahal-mahal banget ya, ibaratnya 50% aja nggak nyampe gitu kan. Oke, boleh di next. Nah, ini dia ada subjek pajak. Yang pertama yaitu adalah orang pribadi, lalu yang kedua ada warisan yang belum terbagi, ada juga badan atau perusahaan tetap dan bentuk usaha tetap. Oke, boleh di next. Nah, ini objek pajak yaitu diterima oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dan objek pajak juga termasuk dalam dapat menambahkan harta kekayaan gitu sifatnya. Lalu kemudian ada berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan ada juga dengan nama dan bentuk apapun, misalnya seperti rumah, makanan itu kan kena PPN gitu, dan kendaraan. Tuh, oke, boleh next. Nah, berdasarkan sifatnya yaitu ada pajak subjektif atau biasa disebut dengan contohnya itu adalah pajak penghasilan gitu kan. Karena pajak penghasilan itu adalah sifatnya untuk WPOP atau misalkan WP badan yang sifatnya adalah wajib gitu kan.
Kalau misalkan pajak objektif itu artinya pajak yang hasilnya itu, bendanya itu adalah misalkan kelihatan, misalkan seperti rumah. Wujudnya tuh ada gitu kan, PBB gitu kan. Kalau misalkan kendaraan, ada juga pajak kendaraan. Lalu misalkan kayak barang-barang gitu kan, itu kena PPN juga kalau misalkan kita beli sesuatu gitu. How about the next? Nah, ada juga nih pajak berdasarkan golongannya. Yang pertama yaitu pajak langsung. Artinya pajak langsung adalah pajak yang kita hitung sendiri, setor dan lapor sendiri gitu. Contohnya adalah PPH, PBB juga kan kita bayar sendiri. Kemudian pajak kendaraan juga. Nah, pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dipungut oleh orang lain dan nanti dilaporkan oleh orang lain, namun kita yang membayarnya. Misalnya adalah PPN gitu kan, lalu kemudian ada juga bea cukai seperti itu. Ataupun bea matra ya. Oke, boleh di next. Nah, ini berdasarkan pemungutannya. Yang pertama yaitu ada pajak pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan, PPN, PPNBM, bea matra, PBB sektor P3. Kemudian pajak ekspor, bea masuk, dan cukai. Kemudian kalau pajak daerah dibagi menjadi dua nih, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi misalnya adalah seperti pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air, dan sebagainya. Dan kalau untuk pajak kabupaten atau kota misalnya adalah seperti pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reclaim, dan lain sebagainya. Oke, boleh di next. Nah, apa sih itu NPWP atau nomor pokok wajib pajak? Nomor pokok wajib pajak ini adalah sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini dia untuk keterangan terkait nomor pada NPWP. Nah, 2 digit pertama pada nomor NPWP itu merupakan identitas wajib pajak. Misalnya adalah 01 sampai 03 depannya, itu berarti WP badan. Lalu kalau 04 sampai 06 itu adalah WP pengusaha. Lalu kalau 05 depannya yaitu wajib pajak karyawan. Dan kalau misalkan 07, 08, dan 09 itu adalah wajib pajak orang pribadi. Kemudian 6 digit kedua itu merupakan nomor registrasi atau urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP kepada KPP. Nah, lalu selanjutnya itu 1 digit ketiga ketika diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman. Kalau misalnya terjadi pemalsuan atau kesalahan pada NPWP. Lalu kemudian 3 digit keempat yaitu merupakan kode KPP. Misalkan 005 itu merupakan kode KPP Jakarta Keramat Jati. Lalu 3 digit terakhir adalah status wajib pajak status wajib pajak apakah tunggal, pusat atau cabang gitu kan. Kalau misalkan 0000 itu artinya adalah tunggal atau pusat, dan kalau misalkan 001 adalah cabang ke 1. Oke, boleh di next. Nah, fungsi NPWP ini diantaranya yaitu adalah ya tadi sebagai sarana administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal dan identitas wajib pajak, makanya setiap wajib pajak hanya diberikan 1 nomor NPWP saja. Dan digunakan pastinya untuk menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, lalu kemudian untuk keperluan terkait dokumen perpajakan, memenuhi kewajiban perpajakan juga, misalnya seperti surat setoran pajak, lalu kemudian mendapatkan layanan dari instansi, dan pastinya adalah untuk keperluan pelaporan SPT berkala dan tahunan. Seperti itu. Oke, boleh di next. Ini ada tata cara atau syarat dalam mendaftarkan NPWP yang pastinya sekarang tuh udah mudah banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan WPOP tuh tinggal buka aja DJP online, lalu nanti kalian hanya tinggal men-scan KTP kalian aja, kemudian mengisi beberapa data seperti itu. Kalau untuk WPOP hanya membutuhkan KTP saja. Lalu boleh di next. Kalau untuk WP badan nih diantaranya yaitu memerlukan akte atau dokumen pendirian, lalu fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, dan mengisi surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan bahwa kegiatan dan lokasi atau tempat usaha. Oke, boleh di next. Nah, ini dia alur pendaftaran NPWP-nya. Nanti bisa dicek di irekrut.pajak.go.id atau misalnya teman-teman mau datang ke KPP juga boleh. Lalu kemudian nanti KPP akan menerbitkan surat bukti penerima surat dan NPWP bisa dikirimkan melalui pos ke alamat wajib pajak. Oke, boleh di next. Nah, ini dia ada tarif pajak, diantaranya pertama adalah tarif proporsional atau sebanding gitu kan. Artinya tarif yang persentasenya itu tetap mau berapapun itu dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya, maka tarifnya adalah tunggal, misalnya seperti PPN. PPN itu kan pasti selalu 10% tunggal, mungkin tuh ada nama PPN 20% gitu kan, pasti kalau kita temui itu ada 10% terus gitu kan. Lalu ada juga tarif progresif, artinya persentasenya akan semakin besar jika
dasar pengenaan pajaknya itu semakin besar. Contohnya adalah PPh 21. Misalkan untuk DPP 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, lalu kemudian 50 juta hingga 250 juta dikenakan 15% dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada tarif degresif, artinya persentase tarif pajak yang akan semakin menurun apabila jumlah DPP ini semakin besar. Lalu kemudian ada tarif tetap juga, yaitu tadi artinya berapapun jumlah yang menjadi DPP itu, oleh karena itu pajaknya akan terutang tetap, misalnya bea materai gitu kan, akan bersifat tetap hanya 3.000, 6.000, dan 10.000. Lalu ada juga tarif pajak ad valorem, itu artinya tarif yang dengan persentase tertentu atas harga barang atau nilai suatu barang, misalnya adalah bea masuk sebesar 10% dari nilai impor, itu kan sifatnya udah pasti gitu kan. Oke, boleh di next. Nah, ini ada sekilas tentang PPh pasal 21 dan 26. Boleh di next lagi. Apa sih PPh pasal 21 dan 26? Artinya PPh 21 dan 26 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan yang pertama adalah pekerjaan. Misalnya ada sifatnya gaji, upah, tunjangan, THR, bonus itu masuknya pekerjaan. Ada juga jasa nih, misalkan honorarium, fee, komisi. Misalkan nih, ada teman-teman jadi pembicara, lalu teman-teman tuh mendapat fee gitu kan, itu juga berhubungan dengan jasa. Makanya bisa dikenakan PPh 21 juga gitu. Dan ada juga kegiatan lainnya yaitu hadiah. Nah, kalau PPh WPOP dalam negeri itu dikenakan PPh pasal 21, sedangkan kalau PPh WP luar negeri dikenakan PPh pasal 26. Oke, boleh di next. Nah, siapa sih pemotong pajak penghasilan pasal 21? Yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa WP badan maupun WPOP ya, dan dia juga bersifat cabang, unit, atau perwakilan. Kemudian siapa sih yang dapat menjadi pembayar honor atau fee? Itu adalah WPOP, WP badan, atau misalkan freelance gitu, dan bendaharawan pemerintah seperti pusat dan daerah juga. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini dia penerima penghasilan yang biasanya dipotong PPh pasal 21 gitu. Baik pegawai, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Biasanya pegawai tidak tetap ini misalnya adalah seperti kalau misalkan kita magang gitu kan, internship kan biasanya internship ada yang dapat fee juga. Nah, itu tuh bisa dikenain PPh juga sebenarnya teman-teman. Namun kan karena misalkan kalau di bawah PTKP otomatis masih 0 juga pajaknya. Dan ada juga bukan pegawai yang sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu tadi kalau misalkan ada pemberian fee atas suatu jasa tertentu gitu, misalkan fee atas konsultan pajak atau fee atas jasa audit gitu, itu juga bisa. Oke, boleh di next. Nah, bentuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 gitu, ada pegawai, pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Kalau misalkan pegawai tetap adalah gaji, tunjangan, bonus, dan ada juga pegawai tidak tetap yaitu upah harian, mingguan, dan bulanan. Kalau misalkan bukan pegawai itu biasanya sehubungan dengan pemberian jasa, misalnya adalah fee gitu. Kalau misalkan jadi pembicara gitu atau jadi apa gitu. Oke, boleh next lagi. Ada cara menghitung PPh 21 pegawai tetap, yaitu di sini ada beberapa elemen perhitungannya ya teman-teman. Di antaranya penghasilan bruto, nanti ditotalin dulu tuh, misalkan gaji, upah itu ditotalin, itu namanya penghasilan bruto. Kemudian nanti akan dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini maksimal adalah 6 juta dalam setahun atau 450.000 dalam per bulan gitu. Artinya nanti dikalikan 5% dikali penghasilan bruto, maka hasilnya berapa gitu. Lalu biaya pensiun juga menjadi pengurang penghasilan bruto dan BPJS juga sebagai pengurang penghasilan bruto, maka nanti akan menghasilkan yang namanya penghasilan neto atau penghasilan bersih. Lalu kemudian nanti akan dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, misalnya TK 0 adalah misalnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Lalu misalkan K 0 sudah kawin namun tidak ada tanggungan apa-apa. Lalu kalau misalkan NPWP digabung nih, suami dan istri digabung, maka statusnya adalah KI 0. Seperti itu. Lalu nanti kemudian setelah dikurang sama PTKP akan menghasilkan PKP atau yang biasa disebut dengan dasar pengenaan pajak. Oke, boleh di next. Nah, ini ada tarif PPh pasal 21 yang seperti tadi sudah disebutkan. Boleh di next saja. Nah, ini ada contoh perhitungan dari PPh pasal 21 ya. Yang pertama, berapa sih pajak yang dipotong perusahaan?
Jika gaji karyawan yaitu 11 juta per bulan dan status PTKP-nya adalah TK 0 gitu. Cara menghitungnya gaji sebulan, misalnya 11 juta dikali 12 bulan, maka 132 juta. Kemudian biaya jabatan, yaitu memang sifat tarifnya adalah wajib, persentasenya adalah 5% ya gitu. 5% dikali gajinya, lalu nanti dikurang jadi penghasilan neto, kemudian dikurang lagi sama PTKP, TK 0, 54 juta, kemudian jadi PKP. Nah ini cara menghitungnya dari 72 juta itu. Jadi kan karena tadi ketentuannya 0 sampai 50 juta itu kenanya 5% ya pajak progresifnya. Jadi 50 juta dikali 5%, lalu kemudian sisanya dari 72 juta ini kan 72 juta dikurang 50 juta adalah 22 juta. Lalu dikali 15%, jadi hasilnya adalah 5.800.000 kalau misalkan pajaknya setahun. Lalu dibagi lagi 12 menjadi 484. Oke, ready next. Nah, ada juga sekilas tentang pajak penghasilan 22 nih. PPh pasal 22 ini merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dengan berkaitan kegiatan perdagangan barang gitu umumnya. Oke, boleh di next lagi. PPh pasal 22 itu yaitu ada diantaranya pendaharaan pemerintah atau kuasa pengguna anggaran. Misalnya dia ada pembayaran atas pembelian barang, makanya kalau misalkan pendaharaan itu adalah tarifnya memiliki beda sendiri gitu kan, ada ketentuannya tersendiri gitu. Biasanya kalau bendaharawan itu tarifnya 1,5% dari pembelian barang. Lalu ada juga BUMN. BUMN di next. Nah, mekanisme pemotongan PPh pasal 22 yaitu misalnya adalah rekanan pemerintah atau PT atau CV itu menyerahkan barang kepada bendaharawan pemerintah. Maka ketika pembayaran ini akan dipotong langsung PPh 22 oleh bendaharawan pemerintah. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tarif PPh 22 pembelian barang gitu. Tarifnya itu 1,5% dari total harga pembelian dan tidak termasuk PPN ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menghitung pajak, kalau misalkan sudah ada PPN, nah itu kan berbeda gitu kan. Lalu pembelian atas pembelian barang dan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah ataupun kuasa pengguna anggaran. Oke, boleh di next. Lalu PPh 2 terkait pembelian barang. Ini kalau untuk BUMN yaitu dikenakan 1,5% dari total harga pembelian juga dan tidak termasuk PPN. Lalu pembayaran atas pembelian barang-barang usaha kegiatan dari BUMN ini sendiri. Oke, boleh di next lagi. Apa aja sih yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22? Yang pertama yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya adalah paling banyak 2 juta rupiah bukan merupakan pembayaran terkait selalu pemakaian air dan listrik gitu. Kemudian ada juga pembayaran untuk pembelian barang yang sesuai dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dan ada juga wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 miliar. Oke, boleh di next lagi. Nah, pemotong pajak penghasilan pasal 23 ini yaitu diantaranya ada badan pemerintah, ada subjek pajak dalam negeri, kemudian badan usaha tetap, ada juga orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas gitu kan. Lalu kemudian ada juga orang pribadi yang menyelenggarakan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa gitu. Biasanya memberikan penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ataupun PPh pasal 21.
Oke, Buddy, next. Nah, ini dia ada beberapa tarif dan objek dari PPh pasal 23, diantaranya yaitu kalau misalkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah itu dikenakan tarif sebesar 15%, dan dikali dengan jumlah bruto, dan tidak termasuk PPN juga ya, teman-teman. Dan sedangkan untuk jasa atau misalkan sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, maka boleh di next. Dan nah ini juga ada beberapa istilah-istilah yang perlu teman-teman pahami dalam perpajakan gitu, karena ini kalau misalkan bagi teman-teman yang semester 2 atau menuju semester 3 itu sifatnya adalah wajib ya, harus banget tahu ini. Seperti ini. Nanti kebetulan PPT-nya akan kita kasih juga di akhir acara seperti itu. Oke, untuk MC kalau misalkan ada yang bertanya boleh. Yang nggak ada. Ada suaranya nggak? Terus? Iya, sudah ada baru. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja nih dari kolom chat boleh, mau open mic juga boleh. Dari chat udah ada yang Ricis. Mau langsung dibacain aja Kak Ricis yang dari chat atau ditampung dulu? Boleh kalau mau ditampung dulu. Ada bacain aja kali ya Kak, sekalian nungguin yang lain bertanya. Iya, terima kasih Kak Vera. Ya, karena kita udah kedatangan pembina kita, Kak Wilda Farah. Mungkin Kak Vera kalau mau sambutan dipersilahkan. Sekalian nunggu yang lain bertanya, Kak. Mungkin nggak apa-apa, Kak. Apa untuk udah running tadi? Ya, saya ikut jalannya acara aja. Oh, ya. Makasih Kak Vera. Makasih juga, makasih ya. Iya, terima kasih Kak. Aku bacain aja ya, Cis ya, pertanyaannya. Ini dari boleh. Elina Sari. Assalamualaikum Kak. Ingin bertanya, apa sanksinya jika ada penyalahgunaan NPWP?
Iya, kalau terkait penyalahgunaan NPWP ini, atau misalkan menggunakan NPWP tuh tanpa haknya gitu kan, menggunakan punya orang lain. Mohon maaf, suaranya double ya. Enggak kok, Kak. Udah nggak double ya? Enggak, Kak. Oke. Nah, kalau berdasarkan undang-undangnya ya, pasal 39 Undang-Undang KUP gitu kan, bahwa kalau misalkan ada orang yang dengan sengaja gitu melakukan penyalahgunaan NPWP, maka akan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perpajakannya gitu. Misalkan apalagi kalau misalkan uang gitu, kalau misalkan itu yang bisa dendanya paling sedikit adalah 2 kali jumlah dari pajak berutang yang kurang, atau misalkan tidak dibayar kalau misalkan itu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang tahu juga, nanti ini Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? ya buat ini aja, Kak Caca, mungkin pertanyaannya. Lanjut lagi ya. Dari Yovinta Helena. Kak, izin bertanya, yang dimaksud NPWP non-efektif itu apa ya, Kak? Nah, wajib pajak non-efektif kalau misalkan dia wajib pajak namun belum pernah sama sekali melaporkan pajaknya gitu. Makanya disebut non-efektif atau NE gitu. Nanti kan biasanya kelihatan di web DJP online ya. Nah, biasanya WP yang bersifat NE ini tuh apa sih? Biasanya mereka memang karena belum pernah melaksanakan kewajibannya gitu kan dalam pelaporan SPT, kemudian tidak terbitkannya surat teguran sehingga tidak menyampaikan SPT, dan belum diterbitkannya surat tagihan pajak. Biasanya kalau misalkan ini adalah orang-orang yang biasanya hanya sekedar membuat NPWP misalkan untuk bekerja aja gitu, namun dia tidak melaporkan pajak yang sifatnya adalah WPNE gitu. Karena dia tidak memenuhi persyaratan juga dan belum melakukan penghapusan NPWP gitu. Biasanya memang karena benar-benar belum pernah digunain sih. Jadi ya sifatnya adalah NE gitu, not efektif. Ya. Kak Caca suaranya agak Apakah suara saya terdengar jelas?
agak ngarit-ngarit gitu sih, Ca. Tadi kayak agak putus-putus suaranya. Coba deh ngomong lagi deh. Halo, sudah terdengar jelas? Belum? Sudah. Bentar. Terdengar jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Revi. Apa akibatnya bila seseorang mendaftarkan untuk memiliki NPWP? Oke, aku izin jawab ya. Tadi kalau misalnya NPWP itu sifatnya adalah spesial banget ya, khususnya bagi wajib pajak. Makanya kalau misalkan kita punya NPWP itu akan dikenakan tarif yang sesuai dan tidak akan sebesar seperti wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Gitu. Karena kan memang berhubungan untuk terkait pelaporan SPT dan lain sebagainya gitu kan. Oke, boleh di next Kak Caca. Oke, aku next ya. Ada pertanyaan dari Bertin dan Datu. Izin bertanya, kalau semisal warga Indonesia yang bekerja dan berpenghasilan di luar negeri, apakah wajib juga buat NPWP kah? Nah, seperti yang tadi udah dibahas ya, sebenarnya ada PPh pasal 26, itu adalah sifatnya wajib. Kalau misalkan subjek pajaknya adalah wajib pajak orang Indonesia yang tinggalnya di luar negeri, gitu kan, yang memiliki penghasilan dari luar negeri, gitu. Itu akan dikenakan PPh pasal 26, makanya bisa dibilang ya wajib juga gitu untuk memiliki NPWP, karena kan gunanya nanti untuk perhitungan PPh pasal 26, gitu. Oke, Kak. Oke. Lanjut lagi ya, Kak. Ada mungkin ada pertanyaan? mungkin yang Iya, tadi Kak Vera. ya agak sedikit nambahin aja ya. Iya. Tadi PPh pasal 26. Kalau PPh pasal 26 itu dia adalah WPLN. Jadi dia adalah wajib pajak luar negeri. Jadi justru yang kena PPh pasal 26 itu adalah pihak orang luar negeri yang mendapatkan penghasilan di daerah pabean atau di Indonesia. Itu, dan mereka punya syarat ya. Satu, tidak tinggal di Indonesia berturut-turut selama 183 hari. Itu ya, kan ada syaratnya. Sama yang kedua itu tidak memiliki niat untuk tinggal di Indonesia dalam jangka panjang. Gitu. Jadi mereka yang kena PPh pasal 26. Tadi kalau pertanyaannya kan, ini saya nambahin aja ya, gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah pajak, gimana Cak tadi pertanyaannya? Bentar, Kak. Kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang ya, kerja, yang bekerja. Ya, kerja dan berpenghasilan dari luar negeri. Ya. Jadi kalau seandainya sejak awal dia pertama kali memiliki, kan jadi kan untuk orang memiliki NPWP itu kan ada dua syarat ya, syarat subjektif sama syarat objektif, gitu ya. Syarat subjektifnya itu dia adalah warga negara Indonesia pastinya. Kemudian dia sudah tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, artinya dia memang tidak ada niat untuk meninggalkan Indonesia. Terus kemudian ada syarat usia juga ya untuk memiliki NPWP. Nah, ketika yang bersangkutan itu katakanlah menjadi tenaga kerja di negara lain, gitu ya, entah di negara katakanlah kita sebut Filipina gitu. Maka ketika dia keluar dari
Filipina, posisi ketika dia keluar dari Indonesia untuk mendapatkan penghasilan di Filipina, ketika dia sudah mendaftarkan menjadi warga negara WPDN ya, wajib pajak dalam negeri, sebenarnya kepemilikan terhadap NPWP tersebut itu akan ikut kepada status warga negaranya gitu. Jadi dia akan tetap memiliki kewajiban sebenarnya tuh kalau seandainya misalnya dia jalan jangka waktu dengan syarat yang tadi ya, dia bahwa tinggal di Filipina dan mendapatkan pekerjaan itu tidak untuk sebenarnya bahasanya itu pindah warga negara gitu. Jadi adalah sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau tetap warga negara Indonesia, maka sebenarnya syarat subjektif dan syarat objektifnya sendiri sebenarnya tetap terpenuhi untuk menjadi memiliki NPWP. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya pun dia tinggal di luar negeri, gitu kan, dia bekerja di luar negeri dan dia tidak ada keinginan untuk tinggal di luar negeri untuk pindah warga negaraan ya, berarti sebenarnya dia adalah WPDN gitu. Jatuhnya tetap wajib pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan di luar negeri gitu. Jadi mungkin relevansi jawabannya enggak ke PPh 26 ya, which is gitu. Kalau PPh 26 itu dia kalau orang luar negeri gitu yang dapat penghasilan di Indonesia karena dia tidak tinggal untuk lamanya gitu ya, atau dia tidak memiliki kontrak di Indonesia gitu kan, dan dia tidak memiliki niat ya untuk menjadi negara ini. Mungkin relevansi ini nambahin aja ya tadi yang sudah dijawab oleh Karicis gitu ya terkait dengan PPh pasal 26. Nah sama halnya seperti misalnya kalau tugas ini ya sekolah misalnya ya, kalau seandainya ada warga negara Indonesia yang sekolah gitu ya, sekolah di luar negeri dalam karena soalnya kalau orang tinggal di luar negeri itu kan ada dia punya ini ya, dia harus dapetin visa namanya gitu ya. Jadi visa itu kan adalah izin gitu, izin untuk menetap di negara orang lain gitu ya. Karena izin apa gitu, jadi ada izinnya sekolah, izinnya bekerja gitu, dan biasanya izin bekerja itu pasti ada kontraknya. Nah hanya saja ketika misalnya di luar negeri wajib pajak dalam negeri tadi gitu punya NPWP Indonesia mendapatkan penghasilan dari luar negeri gitu, jadi tetap dia melaporkan SPT seperti biasa mendapatkan penghasilannya dari luar negeri, kemudian nanti menggunakan PPh berapa ayo yang KPLN, PPh pasal 26. 24. Oh ya, yang dari itu. Kredit pajak. Kedengeran, Kak. Ya, KPLN ya. Jadi kredit pajak luar negeri gitu. Jadi PPh dengan KPLN gitu, nanti dihitung dengan penghasilan dari luar negeri, kemudian nanti akan digabungkan dengan kalau ada penghasilan dari dalam negeri, jadi ikut kepada negara yang memang penghasilan tersebut itu dipotong ya, tapi nanti tetap dihitung kembali semua penghasilannya dengan menggunakan tarif pajak dalam negeri. Nanti baru ada batas maksimum di mana kredit pajak tersebut bisa diakui sebagai pajak yang telah dipotong. Gitu. Itu ya, itu tambahan aja. Makasih. Terima kasih banyak Kak Vera atas tambahannya. Gimana nih Kak, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, atau gimana Kak Ricis? Ya boleh. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Lubi Lestari. Jika orang tua yang sudah meninggal dan memiliki tunggakan pajak, apakah anaknya diwajibkan untuk membayar tunggakan pajak tersebut? Terima kasih. Terkait utang ya, Cak ya? Iya, tunggakan pajak. Kalau misalkan tunggakan pajak. Nah, kalau misalkan terkait tunggakan pajak ini, kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, itu tergantung, teman-teman. Kalau misalkan orang tuanya sudah membagi ahli waris gitu kepada salah satu anaknya, maka nanti anaknya itu akan menanggung untuk tunggakan pajaknya. Tapi kalau misalkan anaknya itu nggak ada yang menjadi ahli waris bagi penerus dari orang tuanya, maka tunggakan pajak itu bisa dihapus gitu. Kalau misalkan itu, kalau yang aku tahu sih gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang lain yang lebih tahu, boleh di-sharing juga gitu. Mungkin pajaknya pajak apa dulu kali ya?
Iya, Kak, tergantung juga kali ya. Jenis pajaknya apa dulu? Mungkin yang bertanya boleh diperjelas pajaknya pajak apa? Karena kan jenis pajaknya banyak juga gitu kan ya. Yang bertanya ini Lui Lestari. Halo Lui, mungkin bisa boleh diperjelas jenis pajaknya pajak apa dulu gitu. Ini kebetulan mumpung ada Kak Vera juga nih. Enggak, gue cuma ngeramain aja ya. Ngeramain doang, which is. Mungkin kalau yang simpelnya jenis pajak PPh pasal 21 kali ya Kak, mungkin kalau misalkan yang ditunggak gitu. Oh ya, sebentar. Kalau PPh pasal 21, PPh pasal 21 itu adalah withholding tax, ya. Jadi kalau withholding tax itu nggak ada urusannya sama orang pribadi. Withholding tax itu urusannya sama pemotong pemberi kerja ya. Pemberi kerja, iya. Mungkin kalaupun misalnya bahasanya terkait dengan PPh, mungkin kita bisa ngomongnya PPh-OP, ya. PPh orang pribadi, gitu. Jadi nanti PPh-nya jadi PPh 25, 29, gitu ya. Karena kalau ngitungnya PPh 21, dia hitungannya jadi ada pemberi kerja gitu, Cis ya. Gitu. Jadi kayaknya kalau pajak itu kalau mau misalnya PBB kali ya. Iya, bisa tuh Kak. Coba kalau PBB gimana kira-kira? Mungkin kalau PBB tergantung lah ya, kalau misalkan dulu rumahnya masih atas nama orang tuanya gitu. Misalkan orang tuanya ternyata tiba-tiba meninggal, otomatis kan harus perlu ganti nama dulu kalau misalkan mau seperti itu. Nah, kalau misalkan ada tunggakan pajak ya memang kalau menurut aku harusnya anaknya dulu nanti yang masih menanggungnya gitu kan. Karena biar bagaimanapun rumahnya ini kan nanti akan secara tidak langsung jadi ahli waris ya untuk anaknya juga gitu kan, sebagai warisan untuk anaknya kalau misalkan gitu. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Aku sambil dibaca lagi undang-undang KUP-nya itu tentang jenis-jenis subjek pajak ya. Ada orang pribadi, ada badan, ada warisan yang belum terbagi. Iya, warisan yang belum dibagikan, gitu ya. Jadi warisan yang belum dibagikan itu akan ikut kepada nilai warisan itu, ya. Warisan dalam bentuk tanah, warisan dalam bentuk bangunan, warisan dalam bentuk usaha apalagi, gitu ya. Kalau usaha yang akan ngedrive itu pembayaran pajak itu nggak ada urusannya sama ahli waris. Seperti tadi Kak Riti sudah jelaskan ya, gitu. Jadi nanti kalau ada ahli warisnya, berarti nanti ahli warisnya yang akan melanjutkan ya, sehingga nanti akan jadi warisan yang sudah dibagikan, di mana warisan yang sudah dibagikan itu akan melekat kepada WP anaknya, gitu. Tapi kalau seandainya warisan yang belum dibagikan, ya harus melekat di dalam warisan yang belum dibagikan itu. Jadi nggak bisa dipertanggungkan ke ahli warisnya. Iya, baik. Terima kasih Kak Vera atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Dena Nurmina. Saya Dena mau bertanya, jika kita sudah bekerja, namun penghasilan per bulan tidak masuk upah minimum syarat membayar NPWP, karena yang saya ketahui, upah minimum kena pajak itu 3 juta per bulan. Jadi, apakah seseorang yang penghasilan di bawah 3 juta atau bawah upah minimum kena pajak tetap harus membuat NPWP? Iya, terima kasih ya Dena atas pertanyaannya. Kalau misalnya terkait ini, kadang tergantung kebutuhan orang ya. Ada yang orang misalkan bikin NPWP, misalkan untuk mengikut lomba gitu kan, biasanya diharuskan. Karena kalau misalkan keterima hadiah, otomatis nanti akan kena pajak juga. Nah, kalau misalkan penghasilannya masih 3 juta per bulan, itu umumnya masih belum dikenakan PPh, ya belum dikenakan pajak gitu, karena masih di bawah minimum PTKP. Minimal adalah dalam sebulan itu penghasilannya adalah 4,5 juta ya, kalau misalkan mau dikenakan PPh gitu. Jadi kalau misalkan masih pendapatannya 3 juta per bulan itu masih belum wajib untuk dikenakan pajak,
seperti itu. Kalau misalkan NPWP, yaitu tadi kalau misalkan tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan ada yang memang, kalau misalkan kan kita kalau mau kerja tuh pasti memang harus udah punya NPWP dulu ya, karena kan sebagai bukti gitu bahwa kita tuh wajib pajak. Kalau misalkan nanti ada kenaikan gaji juga kan bisa langsung diproses terkait perpajakannya gitu. Gitu sih kalau yang aku tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu juga boleh ditambahin sharing di chat ya. Iya, kita sharing aja ya teman-teman. Kalau ada yang tahu boleh diluruskan atau ditambahkan. Iya, boleh dilanjut Kak Caca. Aku lanjut lagi ya, ada pertanyaan dari Zulfan Effendi. Izin bertanya, saya ada dapatkan kasus bahwa ada orang yang kita katakan si Fulan, ia tidak pernah sama sekali mengurus NPWP di kantor KPP. Kemudian ada surat datang dari kantor pajak untuk melakukan kewajiban pajak. Nah, karena si Fulan tidak pernah merasa ada ngurus NPWP ini, jadi dia nggak lapor pajak. Nah, kalau kayak gitu, gimana tuh, Kak Kris? Ia tidak pernah membuat NPWP di KPP, namun dapat. Iya. Jadi dia nggak pernah ngurus NPWP, tapi tiba-tiba datang surat dari kantor pajak. Nah, karena dia ngerasanya nggak pernah bikin NPWP ini, jadinya dia nggak laporin pajak itu. Nah, kalau menurut aku sih ini, ya kan aku juga bukan orang KPP ya, jadi nggak tahu, nanti teman-teman juga boleh pastiin lagi, share lagi ke pihak KPP-nya gitu. Kalau ini kan karena berhubungan terkait administrasi perpajakan gitu ya. Kalau misalkan si Fulan ini tidak pernah merasa mengurus NPWP, nah kita tuh bisa buktiin di DJP online-nya, di webnya, kita bisa ngecek apakah kita sebelumnya udah punya NPWP atau belum gitu kan. Nah, untuk dicek itu kita juga bisa memastikan kepada pihak KPP apakah benar NIK-nya nanti sesuai dengan identitas yang kita miliki atau enggak gitu. Kalau misalkan kasus seperti ini, jujur emang aku juga belum pernah dengar sama sekali gitu ya, karena memang belum tahu banget gitu kalau misalnya yang terkait hal ini, karena ini biasanya harusnya dijawab sama pihak KPP gitu, karena kita juga masih mahasiswa sih ya. Tapi kalau misalkan itu, kita bisa ngecek lagi sih, make sure kalau misalkan itu ini beneran NPWP-nya, NIK-nya milik kita atau bukan gitu kan, karena kan bisa jadi mungkin kita sebelumnya pernah ngurus tapi tuh nggak ngerasa gitu, karena biasanya adalah seperti itu gitu. Kemarin juga ada sih, Kating juga cerita, dia tuh sebelumnya itu orang tuanya tuh habis membuka usaha. Nah, kalau membuka usaha kan biasanya itu tadi ya, harus punya NPWP, makanya kadang ada orang juga yang nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh udah punya NPWP gitu, tapi dia nggak tahu kewajibannya tuh apa kalau misalkan sudah punya NPWP. Jadi makanya kalau misalkan itu NPWP-nya statusnya dia adalah masih NE terus gitu, non efektif karena memang belum pernah digunakan untuk melaporkan SPT. Seperti itu. Terima kasih Kak Ricis atas jawabannya. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya Kak. Iya, boleh. Dari bentar. Dari Aisyah Nungki Tanti. Kak, jika sebuah badan usaha kan pastinya ada pajak masukan keluarnya. Nah, kalau masukan itu lebih besar daripada pajak keluaran, itu tidak masalah ya Kak? Kalau tidak masalah, apakah ada syarat misalnya pajak masukan tidak boleh jumlahnya terlihat sangat banyak daripada pajak keluaran? Oke, baik. Ini pertanyaannya sebenarnya agak advance ya. Mungkin kalau udah belajar akuntansi perpajakan udah tahu nih kalau udah semester 5 gitu kan. Mungkin karena di sini masih pada semester 4 atau masih semester 2 gitu juga. Memang ini pertanyaannya udah lumayan jauh gitu kan. Karena udah terkait badan usaha.
Tapi nanti teman-teman bisa koreksi ya omongan aku gimana. Tapi biasanya adalah di sini tuh kalau misalkan pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluaran gitu ya. Itu tuh akan menjadi masalah gitu. Pajak masukan ya. Nah, kalau pajak masukan itu kan artinya misalkan pajak yang harusnya dibayar oleh PKP gitu kan atas perolehan. Nah, kalau misalkan terkait hal ini nanti bisa dilihat juga mungkin di peraturan di Undang-Undang UU KUP-nya terkait hal ini apakah dibolehkan terkait pajak masukannya lebih besar atau pajak keluarannya lebih kecil gitu kan dalam satu masa, karena nanti ada peraturan juga yang mengikat gitu. Apabila misalnya dalam satu pajak masukan ini tuh dapat dikreditkan kalau misalkan lebih besar daripada pajak keluaran, karena selisihnya itu merupakan kelebihan pajak yang nantinya bisa dikompensasiin juga ke masa pajak misalkan di selanjutnya gitu. Tapi kalau misalkan ini karena berhubungan sama badan usaha juga, nanti bisa dipastiin lagi kalau misalnya itu dibaca-baca lagi dari UU KUP juga, karena ini sifatnya adalah lumayan advance juga gitu kan. Kalau misalkan bagi teman-teman sendiri yang sekiranya belum begitu paham, memang agak sulit juga untuk memahaminya gitu kan. Nanti mungkin boleh dikoreksi lagi kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu juga boleh nambahin, atau Kak Caca mungkin boleh. Boleh nambahin nggak, Cis? Iya, boleh. Silakan Kak Sekar. Iya, boleh Kak. Jadi gini, kalau misalnya pajak masukan itu lebih besar daripada pajak keluaran, itu jatuhnya adalah lebih bayar. Jadi kita bisa ngerestitusi pajak itu ataupun bisa dikreditkan untuk masa pajak selanjutnya. Nah, masa restitusi itu 12 bulan setelah kita pelaporan. Jadi, kalau misalnya kita nggak ngajukan pelaporan untuk restitusi, untuk tahun kedua kita nggak bisa ngajukan pengembalian atas pajak kita, gitu. Terima kasih. Ya, seperti itu teman-teman nih, dari teman-teman kita yang udah ikut brevet. Makasih banget nih Kak Sekar udah ditambahin. Terima kasih Kak Sekar ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika masih ada yang ingin bertanya, kita masih perbolehkan. Ayo teman-teman yuk. Kalau mau nanya open mic juga nggak apa-apa kok teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga untuk pantengin sosial media Tech Center, karena nanti malam kita akan ada Q-Text atau Quiz Text yang nanti akan berhadiah e-money untuk teman-teman yang nanti sekiranya beruntung. Seperti itu. Jangan lupa ikut kuisnya ya teman-teman. Cek di IG Tech Center UIN Jakarta. Teman-teman nih yang punya pertanyaan nih, kalau misalkan ada pertanyaan yang bagus, nanti ini mau aku rangkum dulu, nanti aku pilih yang pertanyaan yang paling bagus, itu yang dapat hadiah ya, yang hari ini ya. Tapi cuma untuk satu orang aja. Tuh, ada hadiah dari bantu ya, panitia. Iya, Kak, siap. Ayo, mana nih suaranya? Ini pada off cam semua nih, jangan-jangan lagi pada tidur lagi ya. Ayo on cam teman. Kalau misalkan nanti mau nanya-nanya terkait SPT, misalkan apalagi kalau dalam lagi relawan pajak juga nanti boleh banget kalau misalkan itu ada di next session selanjutnya. Oke, teman-teman, karena masih ada waktu 10 menit lagi nih untuk bertanya, kira-kira masih ada pertanyaan atau bagaimana?
Oh, udah ada pertanyaan lagi dari Zoom Effendi. Saya mau menanyakan mereka sebuah perusahaan wajib itu pada seri faktur pajak 03. Untuk nilai PPN-nya itu berdasarkan apa yang dikenakan di invoice tadi. Jika tagihannya ada nilai freight, di mana nilai freight itu kan 1%. Nah, untuk perusahaan waktu persen atau 10%, Kak? Baik, ini pertanyaan advance nih, sebenarnya ini berhubungan sama akuntansi perpajakan semester 5 sih udah belajar ya, tapi kalau ini karena masih rata-rata semester 4 pasti belum tahu gitu kali koreksi ya. Kalau yang aku tahu itu dikenakan tarifnya adalah 10% dari bea masuk, terus nanti ditambah sama cost, insurance, and rate-nya gitu. Nanti itu ada perhitungannya kalau misalnya seperti itu. Masih putus-putus. Kak Ricis, maaf, suaranya putus-putus. Kak Ricis, maaf, suaranya putus-putus. Halo, tes. Masih putus-putus. Masih, Kak. Oh, masih. Coba sebentar, aku jalan dari handphone deh. Halo, suaranya udah kedengar belum? Udah ya? Sudah terdengar jelas, Kak. Dari pertanyaan dari Kak Zulfan ya. Itu pertanyaannya mungkin kalau misalkan teman-teman semester 5 udah ketemu gitu sama akuntansi perpajakan. Oh, masih putus-putus ya suaranya? Atau gimana? Aku udah enggak, Kak. Udah enggak? Oke. Di sini sih kedengarannya udah enggak sih. Aku udah enggak, Kak. Oke. Kalau menurut yang aku tahu terkait PPN ini, itu dikenakan tarifnya adalah 10%. Kemudian nanti akan dari biaya masuk ya, 10% dari biaya masuk, nanti ditambah sama cost, insurance, and freight. Kalau misalkan ada ongkosnya gitu, biaya dan insurance-nya kalau nggak asuransi gitu ya. Ditambah dan insurance-nya kalau nggak asuransi gitu ya. Dan bagaimana Kak Caca, udah cukup atau teman-teman ada yang mau nambahin lagi juga boleh? Kak Sekar kayaknya mau nambahin nih.
Udah cukup. Kan intinya kalau misalnya itu tarif PPN dikali nilai impor, atau yang tadi udah Ria bilang, bea masuk plus CIF. Misalnya kurang jelas dari Ria, bisa dilihat peraturan-peraturan yang ada soal PPh 22. Terima kasih. Oke, baik. Gimana kira-kira Kak Caca, apakah waktunya sudah cukup atau belum? Karena udah 3 menit lagi, kita sudahi aja ya sesi tanya jawab kali ini. Boleh. Oke, aku langsung aja ya kasih kesimpulan dari materi hari ini. Pajak itu apa sih tadi? Pajak itu merupakan iuran wajib yang dibayarkan ke negara yang sifatnya memaksa dan nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam bentuk imbalan tidak langsung seperti infrastruktur dan lainnya. Nah, penerimaan negara Indonesia itu paling besar dari pajak, ini sebesar 75-80% dari pajak. Tapi sayang banget nih kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum maksimal. Nah, terus sistem pemungutan pajak itu ada 3, ada official assessment system, ada withholding assessment system, sama self-assessment system. Nah, yang termasuk subjek pajak tuh apa aja sih? Tadi dijelasin kalau yang termasuk subjek pajak itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan atau perusahaan tetap, dan BUT atau badan usaha tidak tetap. Badan usaha tetap. Selanjutnya tuh ada jenis-jenis pajak. Ada berdasarkan sifatnya, golongannya, dan pemungutnya. Kalau berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Berdasarkan golongannya itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Kalau berdasarkan pemungutnya ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 21 atau 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya berupa upah, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Untuk tarifnya ini termasuk tarif progresif, yaitu dari 5% sampai 30%. Nah, selanjutnya PPh 22, yaitu pemotongan atau pemungutan yang berkaitan dengan perdagangan barang. Tarifnya itu 1,5% dari harga beli yang tidak termasuk PPN. Yang terakhir ada PPh pasal 23, yaitu PPh yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan lainnya. Tarifnya itu beda-beda banyak. Nah, salah satunya yaitu dividen, bunga, royalti. Itu tarifnya 15%. Mungkin itu saja dari saya sebagai MC sekaligus moderator. Kita lanjutkan ke sesi doa yang akan dibacakan oleh Saudara Reza Fahrezi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kari Ayatu Asihah atas materinya. Kita lanjut aja ke doa ya. Saudara Reza Fahrezi, apakah sudah ada? Tes ini kedengeran ya suaranya? Iya, kedengaran. Jelas gak, Kak? Jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Setelah sama-sama kita lalui rangkaian pada pagi hari ini dalam acara kajian pajak ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan kemudian juga kita dapat diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menimba ilmu dimanapun kita berada. Astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'budu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها السبحانة والصبي ومن إليه منسوب. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتحين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسير سهل كل عسير ببصير نذير. اللهم تقبل وعافية ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا إلى محمد صلى الله عليه وسلم هادية منا واصلة ورحمة منا نازلة وبركة شاملة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. بسم الله ما شاء الله غير الحق بسم الله ما شاء الله لا يصل إلى بسم الله ما شاء الله كان من الله بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت علينا إنك أنت إبراهيم. آتنا في الدنيا وفي الآخرة benar beri sama beri غفر بعد سبحان ربك يكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Reza atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara kajian hari ini. Nah, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya selaku MC meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman kasih semuanya. Kari Ayatu Maaf ya atas kalau materinya dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di acara Tech Center selanjutnya. Terima kasih juga kepada Kak Vera yang sudah menyempatkan hadir di tengah acara kita. Bagi peserta, jangan lupa untuk mengisi link presentasi di kolom chat ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Jangan lupa isi absen ya, peserta.